حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده حمدا كثيرا ونشكر شكرا جزيلا ونتوب إليه توبة نصوحا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومربينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Rabb yang telah menghidupkan kita semua hadirin. Dialah Allah Rabb yang telah mengizinkan hari ini dan masih berikan kita kesehatan. Dialah Allah Rabb yang mencukupi semua kebutuhan kita. Dialah Allah Rabb yang menyembuhkan kita tatkala sakit, hadirin. Dialah Allah tempat bergantung kita. Dan dialah Allah Rabb yang membahagiakan kita tatkala kita sedih, yang melapangkan segala urusan kita tatkala kita sempit. Dan dialah Allah Rabb yang senantiasa menjaga dan memelihara kita semua. Hadirin Allah, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kita yang banyak, nikmat tanpa batas, mari kita taati Allah, kita cintai Allah banyak tanpa batas. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba yang bertakwa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ada satu kisah yang luar biasa. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang melakukan safar di gurun pasir. Entah gimana ceritanya, atas hikmah Allah, pemuda ini kehilangan tunggangannya, kehilangan untanya dan seluruh bawaannya. Maka dia seorang diri di gurun pasir itu. Dia berteriak ke sana kemari, dan kemudian tidak jauh dari pandangan dia melihat ada satu tenda. Kemudian dia berharap mendekati tenda tadi, dan dia berharap ada seseorang di sana membantu keperluan dia. Kemudian datanglah dia ke tenda tersebut, dan betapa terkejutnya, ternyata di dalam tenda itu dia melihat orang yang sedang tergeletak masih hidup, tapi dia buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kok seorang diri di sini? Maka dia kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kamu ngapain di sini? Dan kamu siapa? Dia bertanya seperti itu. Apa kata dia? Saya Abdullah. Saya Abdullah. Lalu kisana siapa? Oh, saya sedang melintas di sini. Tunggangan saya hilang. Lalu saya mencari dan tidak dapat, tapi saya mendapatkan bapak di sini. Oh, begitu. Mas, boleh minta tolong gak ya? Oh ya, tolong apa? Kata bapak tadi. Saya sudah 2 hari ini tidak melihat putra saya. Oh, ternyata dia bersama putranya yang senantiasa menjaga dia, ngasih makan, ngasih minum, merawat dia. Sudah 2 hari saya tidak melihat putra saya. Coba engkau cari di sekitar tenda ini. Kalau engkau menemui seseorang, itu pasti putra saya. Baik. Kemudian pemuda tadi mencari ke sana kemari, terus mencari. Qadarullah, dia tidak menemukan seseorang kecuali ada seorang mayat di situ. Dia kaget mengatakan, ya Allah, jangan-jangan ini adalah putra bapak tadi. Ini sudah meninggal dan sudah dicari-cari sama serigala. Kemudian mau tidak mau dia datang ke bapak tadi dan mengatakan begini, Bapak kok bisa Nabi Ayub? Masya Allah. Ya, saya tahu dia adalah hamba yang baik, seorang Nabi Allah, seorang hamba yang soleh. Bapak, hari ini Bapak mendapatkan ujian sebagaimana Nabi Allah SAW. Apa kata beliau?
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallah. Anak muda tadi khawatir ketika menyampaikan kisah putranya yang meninggal tadi, yang putranya yang merawat dia, yang ngasih makan, ngasih minum, menjaga dia tadi kehilangan. Dia khawatir bahwa tadi menangis histeris dan teriak-teriak. Tetapi yang menarik adalah apa ucapan orang tua tadi? Dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatnya. Dia keheranan, Pak, Anda tidak nangis, Anda tidak sedih? Ya sedih, nah gimana lagi? Segala puji bagi Allah. Subhanallah. Dalam keadaan paling pahit pun dia mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah. Dan tidak lama kemudian sang orang tua tadi mengangkat kedua tangan, tiba-tiba dia wafat di depan anak muda tadi. Dia kaget, ya Allah, ini kenapa meninggal? Kenapa? Karena sebagai seorang muslim dia punya kewajiban untuk apa? Untuk mensolatkan, untuk mengkafan dan menguburkan dua jenazah. Dia bingung. Tadi putranya, sekarang bapaknya. Kemudian dia keluar tenda, dia teriak-teriak, dia minta tolong. Atas nama Allah, tiba-tiba ada 3 penunggang kuda yang dia sangat rapi sekali dengan baju tentara, diteriakin, bapak, sini bapak. Kemudian ketiga penunggang kuda tadi mendekati anak muda tadi, mengatakan, Pak, tolong saya, Pak, saya mendapati 2 jenazah. Dan 2 jenazah ini, Pak, yang satu sudah meninggal kemarin, yang satu baru meninggal. Oh, siapa dia? Disebutlah ciri-cirinya. Orang tuanya adalah orang tua yang buta, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia mengatakan, wahai pemuda, betulkah yang kau sampaikan? Orang tua yang buta, iya. Tidak punya tangan, iya. Tidak punya kaki, iya. Bawa kami ke sana. Kemudian apa? Ketiga pemuda tadi yang menunggang kuda tadi diajak untuk menemui jenazah tadi. Sampai masuk kemah, ketiga orang tadi menciumi betul jenazah tadi. Dia makin keheranan. Bapak, ini siapa? Kenapa Anda hormat betul dengan jenazah ini? Tahukah engkau, wahai pemuda, siapa dia? Saya tidak tahu. Dia adalah Abu Kilabah. Dia adalah sahabat terakhir Rasulullah. Kami sudah sekian bulan mencarinya, Khalifah mencarinya, Amirul Mukminin mencarinya, agar dia dijadikan qadhi sama Amirul Mukminin. Berbulan-bulan kami mencarinya. Dia adalah sahabat terakhir Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini, dan beliau sudah wafat di hadapan kita. Ibadallah, hikmahnya adalah perhatikan. Dalam kondisi yang paling tidak enak, dalam kondisi yang paling mungkin di antara kita, kalau mengalami seperti itu mungkin kita tidak kuat. Kayak bayangkan seorang yang dia buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, seorang diri di situ, ketika mendapatkan musibah, apa dikatakan? Alhamdulillah, Masya Allah. Bukankah ini juga satu ucapan, satu doa yang diajarkan baginda Rasulullah dalam keadaan tidak enak pun? Rasul mengajarkan ucapan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan saya. Ibadallah, ingatkah kisah seorang Nabi Allah, seorang hamba Allah yang dia ditelan ikan yang sangat besar sekali? Seorang yang dalam keadaan sangat gelap gulita. Tidak hanya gelap dalam kondisinya, semua tidak enak. Fanada fil dhulumat. Kemudian dia, hamba Allah tadi, Dhunnun atau disebut Nabi Yunus, dia berdoa dalam kegelapan, fil dhulumat, dalam kegelapan. Kebayang hadirin, dalam perut ikan, pasti sesak, pasti tidak enak, pasti tidak nyaman di dasar lautan yang paling dalam. Kebayang? Dan subhanallah, dia mengatakan Allah la anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam dasar lautan itu yang barangkali ukuran manusia yang normal itu tidak kuat, tapi dia mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia terus menyebut nama Allah. Apa yang terjadi? Suaranya sampai ke langit. Kemudian seluruh malaikat mengatakan ya Allah, itu suara siapa? Kami mendengar lilihan hambamu dari dasar lautan. Apa kata Allah? Itu hambaku Yunus alaihissalam. Subhanallah. Hadirin, dan jawaban Allah apa? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Lalu Allah mengistajabah, Allah mengabulkan doanya Yunus, dan Allah menyelamatkan dari ketidaknyamanan itu. Yang menarik adalah ayat setelahnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah wahai hambaku semua, aku akan memberikan kemudahan, kelapangan, solusi hidup kepada hamba-hambaku yang beriman ketika dia melakukan seperti Yunus AS.
Subhanallah, hadirin ibadallah. Kita semuanya pasti diuji musibah. Di antara kita ada yang ditimpa musibah yang beraneka macam. Apapun itu, entah mungkin rezeki, entah mungkin kesehatan, entah mungkin keluarga, entah mungkin dalam kehidupan kita, pasti ada ujian dan musibah. Tapi yakinlah, Allah bersamaku. Allah pasti menolongku. Bukankah kita pernah mengalami situasi yang paling sulit di kehidupan kita? Dan ternyata apa? Allah menolong kita. Maka hambaku, kata Allah, wahai saudaraku, ketika nanti Anda mendapati situasi yang paling tidak enak, paling tidak nyaman, situasi tersempit apapun, katakan, dulu Allah pernah menolongku, dan nanti hari ini pasti Allah akan menolongku juga. Maka dzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dinil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, di kisah tadi, di ayat sebelumnya Allah pun mengisahkan seorang hamba yang soleh. Allah memberikan ujian 3. Allah ambil kesehatannya, Allah ambil seluruh keturunannya, Allah ambil seluruh harta beliau, habislah sudah. Kesehatannya diambil, dikasih sakit yang sangat luar biasa parahnya. Dan Allah menyebutkan sakitnya ini tidak pernah dialami orang terdahulu dan setelahnya. Kemudian apa? Allah ambil semua, Allah wafatkan seluruh putra-putri beliau, dan Allah ambil semua harta beliau, habislah sudah. Tapi di ujung akhir ayat tadi Allah mengatakan wa dzikra lil abidin, wa dzikra lil abidin, dan demikianlah ini peringatan buat hamba-hambamu semuanya. Artinya apa? Ketika Allah menghadirkan potret nabi-nabi itu, Nabi Yunus, Nabi Ayub yang Allah kasih ujian yang luar biasa, itu untuk potret buat kita, keteladanan buat kita, bahwa kita pasti akan ditolong sama Allah selama kita minta kepada Allah. Lihatlah hujan, lihatlah hujan. Ketika air di bumi diangkat ke langit, maka akan turun dengan air hujan yang membawa kenikmatan dan kedamaian. Begitulah hati kita. Ketika hati ini dibawa ke langit, maka tunggulah keajaiban. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita semuanya. Dan satu ayat lagi Allah menyebutkan kulitullah awidur rahman. Ketika Anda lagi ada masalah musibah, sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Ayyama tad'u falau asmaul husna. Allah itu punya nama yang banyak sekali bertebaran di muka bumi ini. Sebut dan pilih sesuai dengan hajat kita semuanya. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fil 'ilmi al-ghaib indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Rabbana
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.